Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sisi lain, Ana meneteskan air matanya. Ya Tuhan, kenapa nasibku begini, keluhnya. Yah, Ana baru saja tertimpa musibah, tas yang berisi uang tabungannya dirampas oleh pencopet. Singkat cerita, saat Ana tengah menunggu taksi di pinggir jalan, tiba-tiba dua pria tak dikenal mendekat ke arah Ana. Ana sudah curiga dari awal, karena gerak-gerik pria itu sangat mencurigakan. Saat Ana ingin mencoba menghindar dan menjauh, dua pria itu dengan cepat berlari mengejar Ana dan merampas tas yang berisi uang tabungan Ana. Ana sempat balik mengejar dua pria itu sampai perutnya terasa sakit. Namun, apa boleh buat? Ana tak sanggup mengimbangi kekuatan lari pria pencopet itu. Dan alhasil Ana tak bisa mendapatkan tasnya kembali. Ana bingung harus berbuat apa, karena hanya uang tabungan itulah satu-satunya pegangan Ana. Dan sekarang malah uang itu dicopet. Ana memegangi perutnya sambil terus berjalan tak tahu arah tujuan. Ana mencoba melihat ke arah sekitar, mencari tempat yang bisa untuk ia gunakan beristirahat. Karena saat ini perutnya benar-benar terasa sakit. Dan di sana Ana pun melihat ada satu pohon rindang. Ana pun bergegas melangkah untuk menuju ke arah pohon itu. Ana duduk dan menyandarkan tubuhnya di pohon. Untuk sementara, ia istirahat di sana sambil memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa pulang ke kampung halamannya. Sedangkan Devan terus melajukan mobilnya perlahan dan ia melihat ke arah kanan kiri jalan guna untuk mencari Ana. Devan yakin Ana belum pergi terlalu jauh. "Ana, kamu di mana?" gumam Devan yang rasanya seperti sudah mau gila. Setelah beberapa jam pencarian, Devan belum juga menemukan Ana. Devan merasa frustasi, ia merasa saat ini tengah menjadi pria yang tak berguna, yang tak bisa melindungi Ana dan calon anaknya. BR3 ngesek, umpat Devan sembari mengepalkan tangannya serta mengeraskan rahangnya. "Percaya nggak kalau Devan nangis? Ana, jangan tinggalkan aku," racau Devan dengan air mata yang mulai menetes. Tiba-tiba ponsel Devan berdering. Devan mengangkat ponselnya dengan sangat lesu, saat ini ia seperti tak memiliki kekuatan untuk hanya sekedar mengangkat ponselnya. Pikirannya benar-benar sangat kacau. "Tuan, saya menemukan Ana," ucap Ferdian di seberang telepon. Yah, tadi Devan sempat menelpon Ferdian untuk membantunya mencari keberadaan Ana. Mendengar hal itu Devan lantas mengangkat kepalanya dengan semangat, "Cepat katakan di mana Ana sekarang," ucap Devan memburu. "Saya akan sare lokasinya," ucap Ferdian. Kemudian mengakhiri panggilan teleponnya. Devan yang sudah tak sabar itu langsung membuka pesan masuk dari Ferdian. Ternyata lokasinya tak jauh dari tempat Devan saat ini. Devan pun segera menyalakan mesin mobilnya dan melajukan mobilnya ke lokasi itu. Sesampainya di lokasi, Devan memelankan laju mobilnya. Matanya fokus mencari-cari di mana keberadaan Ana. "Ana," ucap Devan saat melihat Ana yang sedang berjalan tak jauh di depan sana. Devan langsung menginjak gas mobilnya. Yah, setelah cukup lama beristirahat, Ana kembali melanjutkan perjalanannya. Ia akan mencoba mencari pekerjaan apa saja yang bisa mendapatkan uang agar ia bisa pulang ke kampung. Ana menghentikan langkahnya ketika ada mobil yang berhenti tepat di sampingnya. Ana mengernyitkan keningnya, dan, "Ini kayak mobilnya tuan muda," gumam Ana penuh curiga. Benar saja, sedetik kemudian ternyata Devan keluar dari mobil dan berlari menghampiri Ana. Ana terkejut. Ana pun buru-buru kembali berjalan untuk menghindari Devan. "Ana, tunggu," ucap Devan saat melihat Ana melangkah pergi. Ana kembali menghentikan langkahnya. "Ana, kamu mau kemana?" "Aku mohon jangan pergi," ucap Devan.
Devan pun maju 2 langkah agar berhadapan dengan Ana. "Kenapa Tuan muda di sini? Tolong jangan halangi jalan saya, Tuan," ucap Ana. "Aku nggak akan membiarkanmu pergi, Ana," ucap Devan dengan wajah yang memelas. "Memangnya Tuan muda siapa? Tuan muda nggak berhak mengatur, melarang ataupun mencegah saya," ucap Ana dengan tegas. Ana terpaksa berbicara demikian, agar Devan tak menghalangi niatnya untuk pulang ke kampung. "Aku adalah ayah dari anak yang saat ini kamu kandung," ucap Devan menatap Ana. "Dek." Ana terkejut bukan main saat Devan mengatakan hal itu. Bagaimana Devan tahu kalau Ana sedang H4 mil? Sedangkan Ana sama sekali belum memberitahunya. Apa yang Tuan muda katakan?" "Saya nggak mengerti," ucap Ana gugup dan pura-pura tak tahu dengan apa yang Devan ucapkan. "Ana, aku tahu kamu sedang H4 mil. Dan anak yang kamu kandung saat ini, itu adalah anakku," ucap Devan. "Tuan muda jangan sok tahu. Lebih baik sekarang Tuan muda pergi dari sini dan jangan mencari saya lagi," ucap Ana. Kemudian Ana berlalu pergi. "Ana, aku bisa lah jika kamu pergi. Aku mohon Ana jangan tinggalkan aku," ucap Devan lagi sambil mencegah Ana. Ana ingin sekali menangis, sebenarnya ia juga tak ingin pergi meninggalkan Devan. Tapi, ada hal yang membuat Ana harus terpaksa pergi. "Kalian tahu sendiri kan apa yang mengharuskan Ana pergi?" "Maaf Tuan muda, saya nggak bisa," ucap Ana dengan terpaksa. Devan memejamkan matanya setelah mendengar ucapan Ana. Ana pun kembali melangkah pergi, tak lupa dengan diiringi air mata yang luruh begitu saja dari pelupuk matanya. Devan membuka matanya kembali dan melihat Ana yang pergi dari hadapannya. Langkah Ana terhenti saat perutnya kembali terasa sakit. "Arggh," keluh Ana sambil memegang perutnya. Devan yang melihat Ana seperti kesakitan lantas berlari menghampiri Ana. "Ana, ada apa?" ucap Devan panik. Saya nggak apa-apa," ucap Ana berbohong. Ana mencoba berjalan lagi 2 langkah. Namun, rasa sakitnya semakin tak bisa ditahan. Ringis Ana sambil membungkukkan tubuhnya. "Ana." Devan langsung memegang kedua bahu Ana. Sampai mata Devan pun tertuju pada darah yang mengalir di kaki Ana. "Ana, kita ke rumah sakit sekarang," ucap Devan yang khawatir bukan main. Devan tanpa aba-aba langsung menggedong tubuh Ana. Devan berlari menuju mobilnya. "Bertahanlah, Ana," ucap Devan saat melihat Ana semakin meringis kesakitan. Devan langsung menyalakan mesin mobilnya dan segera membawa Ana ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, "Suster, tolong istri saya," teriak Devan saat memasuki rumah sakit. Seorang suster pun langsung membawa sebuah brangkar ke arah Devan, kemudian Devan perlahan meletakkan Ana di brangkar tersebut. Setelah itu, suster pun mendorong brangkar itu menuju ke sebuah ruangan. "Sakit," rintih Ana. Devan yang melihat itu benar-benar merasa tak tega. "Tolong tunggu di luar, saya akan segera menangani pasien," ucap seorang dokter. Devan pun patuh dan menunggu di luar ruangan. Saat pintu tertutup, Devan mondar-mandir tak jelas dengan perasaan yang begitu cemas. "Ana, aku yakin kamu kuat," gumam Devan yang masih mondar-mandir sambil menunggu pintu ruangan yang tak kunjung terbuka. Hingga, ceklek, Devan menoleh ke arah pintu dan segera menghampiri sang dokter. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" ucap Devan yang langsung melayangkan pertanyaan. "Istri Anda tidak apa-apa, Pak." Tapi apa?" sahut Devan dengan cepat. Melihat ekspresi sang dokter membuat pikiran Devan jadi melayang kemana-mana. "Mohon maaf, kami tidak bisa menyelamatkan calon anak Anda," ucap sang dokter. "Dek." Dada Devan mendadak sesak, ia benar-benar merasa sangat bersalah karena tak bisa menjaga calon anaknya dengan baik. Devan tanpa berkata apapun lagi langsung meninggalkan sang dokter untuk segera menemui Ana. Saat Devan masuk, Ana hanya terdiam dengan wajahnya yang terlihat sedikit pucat.
Devan lalu mendekati Ana dan langsung memeluk Ana. Ana, maafkan aku. Maaf aku tak bisa menjagamu dan calon anak kita dengan baik, ucap Devan menangis sesenggukan. Ana ikut menangis, meski mereka berdua belum resmi menikah. Mereka berdua begitu merasa sangat terpukul dan kehilangan. Setelah beberapa menit menangis bersama, kini mereka pun mencoba untuk mengikhlaskan kepergian calon anak mereka. Ana, kembalilah ke mansion bersamaku. Kita lanjutkan rencana pernikahan kita, ucap Devan kembali membuka suara setelah beberapa menit terdiam. Saya nggak bisa tuan, jawab Ana. Kenapa, Ana? Apa kamu tak mencintaiku? Tanya Devan. Ana perlahan menggeleng, bohong jika saya tak mencintai, tuan muda. Saya memiliki perasaan yang sama terhadap, tuan, jawab Ana dengan jujur. Jadi, kita saling mencintai kan? Mari kita menikah, Ana, ucap Devan sambil mencoba tersenyum. Kita memang saling mencintai, tapi kita nggak bisa bersama, tuan. Nyonya tak akan pernah menyetujui hubungan kita, ucap Ana menjelaskan lagi. Kalau kita tak bisa bersama, lebih baik aku mengakhiri hidupku saja, Ana, ucap Devan yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Ana mendelik, apa yang tuan katakan? Sergah Ana. Aku lelah, Ana, ucap Devan. Ana pun kini jadi takut. Takut, jika Devan benar-benar akan mengakhiri hidupnya. Ana mencoba mencari cara untuk menghibur Devan. Apa mau saya pijitin? Tawar Ana. Aku serius, Ana. Aku benar-benar lelah sekarang, ucap Devan dengan tatapan seriusnya. Ana terdiam sejenak. Ia bingung harus berbuat apa. Malam pun telah tiba. Bagas, Diva, Dinda serta Virgo kini tengah berkumpul di ruang tamu. Mereka semua tengah menunggu Devan pulang. Dinda, coba kamu hubungi lagi adikmu, siapa tahu sudah bisa dihubungi, ucap Diva yang mulai merasa cemas, karena sejak kejadian pagi tadi, Devan sama sekali belum pulang ke mansion dan ponselnya sama sekali tak bisa dihubungi. Dinda mengangguk dan segera kembali menghubungi Devan. Namun, hasilnya tetap sama. Ponsel Devan masih juga tak bisa dihubungi. Pa, gimana ini? Papa jangan diem aja dong. Papa cari Devan sana, ucap Diva pada Bagas. Papa harus nyari kemana? Tadi juga Papa sudah hubungi Ferdian. Tapi dia juga nggak tahu keberadaan Devan, jawab Bagas. Devan memang memberitahu Ferdian agar tak mengatakan keberadaannya saat ini yang masih berada di rumah sakit bersama Ana. Diva semakin cemas, ditambah perkataan Bagas tadi pagi terus terngiang-ngiang di benaknya. Apa aku memang egois dan sudah keterlaluan pada Devan? Batin Diva bergumam. Tak terasa. Malam semakin larut dan sampai detik ini tak ada tanda-tanda ataupun kabar sedikit pun tentang Devan. Diva pun sampai tak bisa tertidur malam ini, saking khawatirnya. Di rumah sakit, yah, Ana masih harus dirawat pasca mengalami keguguran, mungkin saja besok ia baru diperbolehkan pulang. Ana saat ini sudah tertidur dan Devan sedang memperhatikan wajah Ana dengan tatapan sendunya. Aku akan berusaha agar Mama mau menyetujui hubungan kita, gumam Devan. Ia harus berjuang demi hubungannya dengan Ana. Entah dengan cara apa, Devan akan berusaha membuat Diva bisa menerima Ana. Devan lantas berdiri, kemudian melayangkan satu kecupan di kening Ana. Kap. Setelah itu, Devan sedikit menjauh dari Ana. Ia ingin mengecek ponselnya yang sudah 1 hari ini sengaja ia nonaktifkan. Saat ponselnya sudah aktif, banyak sekali panggilan serta pesan masuk ke ponselnya. Devan mengabaikannya. Kini ia memilih untuk menghubungi sang kakak. Devan. Kak, ucap Devan dalam pesan. Dinda yang tengah berbaring sembari memegang ponsel itu pun langsung berganti posisi menjadi duduk saat mendapat pesan dari Devan. Dinda, Van, kamu di mana? Kita semua khawatir, balas Dinda. Devan, aku di rumah sakit. Jangan bilang Mama kalau aku hubungi kakak. Dinda, kamu kenapa, Van?
Kenapa di rumah sakit? Apa terjadi sesuatu sama kamu? Oke, kakak nggak akan kasih tahu mama. Devan, Ana, keguguran dan aku sekarang lagi menemani dia. Dinda terkejut ketika membaca pesan Devan. Dinda, hah, maksud kamu Ana H4 mil dan sekarang dia keguguran? Tanya Dinda memperjelas. Devan, Dinda, kamu yang H4 milin dia. Tanya Dinda lagi. Devan, memangnya mau siapa lagi? Aku hubungi kakak mau minta bantuan. Dinda, lah kamu, Van. Bantuan apa? Sekarang keadaan Ana, gimana? Devan, Ana baik-baik aja. Bantu aku supaya mama menyetujui hubunganku dengan Ana. Dinda, oke, kakak bakal bantuin. Kakak juga bakal minta bantuan sama papa biar mama bisa menyetujui hubungan kalian. Devan, makasih, Kak. Dinda, apa kamu nggak ada niat buat pulang dulu? Devan, aku bakal pulang kalau mama udah menyetujui hubunganku sama Ana. Dinda, ya, udah. Titip salam buat Ana. Kakak di sini bakal berusaha buat bantuin kamu bujuk mama. Setelah berbalas pesan dengan Dinda, Devan pun menghela nafasnya pelan. Ia berharap semoga Dinda berhasil membujuk mamanya agar menyetujui dan merestui hubungannya. Devan melihat ke arah Ana yang masih tertidur. Devan pun kemudian merebahkan tubuhnya di sofa. Ia benar-benar merasa lelah sekarang. Lelah badan dan lelah pikiran. Devan mencoba perlahan memejamkan matanya sembari memijat keningnya dan beberapa menit kemudian, Devan pun tidur terlelap menyusul Ana. Pagi pun telah tiba. Diva masih mondar-mandir tak jelas, hal itu pun tak luput dari pandangan Bagas. Apa mama nggak capek mondar-mandir terus begitu? Celetuk Bagas. Pa, Devan dari kemarin nggak pulang dan nggak ada kabar. Mama khawatir terjadi apa-apa sama Devan dan papa, kenapa papa malah biasa-biasa aja? Ucap Diva sedikit kesal pada sang suami yang terlihat biasa saja berbeda dengan dirinya yang terus merasa bingung. Bagas menghela nafasnya pelan, semua itu kan salah mama sendiri, karena nggak merestui hubungan Devan dengan Ana. Dan sekarang giliran Devan nggak pulang, mama bingung kan? Timpal Bagas. Diva berdecak kesal. Terus sekarang gimana? Ucap Diva dengan nada sedikit ketus. Bagas mengangkat bahunya. Ya, mama coba telepon Devan atau kirim pesan, bilang kalau mama merestui hubungannya, asal dia pulang, saran Bagas. Diva terdiam sejenak, ia masih terlihat ragu dengan saran sang suami. Apalagi Diva juga dari kemarin sudah berkali-kali mengirim pesan dan mencoba menghubungi putranya itu, namun tak ada respon sama sekali. Selang beberapa menit, Dinda yang baru saja mengantarkan Ravandra ke sekolah kini ikut bergabung dengan Bagas dan Diva yang sampai saat ini masih menunggu Devan pulang. Gimana Ma? Tanya Dinda berbasa basi. Belum ada kabar, ucap Diva dengan raut wajah yang tertekuk. Dinda terdiam. Kemudian, Dinda mencoba beradu pandang dengan papanya. Bagas paham kalau Dinda saat ini tengah memberi kode, karena Dinda sudah memberitahunya tentang Devan yang meminta bantuan agar Diva menyetujui hubungannya. Mah, panggil Dinda. Jawab Diva dengan arah pikiran yang masih tertuju pada Devan. Mama kenapa sih nggak merestui Devan sama Ana? Tanya Dinda. Diva lantas menatap Dinda, mama nggak suka sama dia, jawab Diva jutek. Tapi Devan suka sama Ana, balas Dinda. Diva langsung mencebik, Ana itu baik kok, Ma. Menurut Dinda Ana cocok jadi istri Devan, sambung Dinda. Sebenarnya selama ini Diva tahu kalau Ana itu baik, namun yang dijadikan permasalahannya adalah tentang latar belakang Ana. Diva belum siap jika dicibir oleh orang-orang tentang menantunya yang hanya berlatar belakang pembantu. Maka dari itu selama ini Diva terus-terusan mencari masalah. Kalau mama nggak menyetujui hubungan mereka, apa mama nggak kasihan sama Devan? Ucap Dinda lagi. Mendengar hal itu Diva terdiam dan merenungi ucapan putrinya. Setelah cukup lama terdiam,
Diva pun kembali bersuara. Mama belum siap jika harus dicibir teman-teman Mama tentang menantu Mama yang hanya seorang pembantu, ucap Diva dengan tatapan sayu. Jadi, sebenarnya Mama setuju kalau Devan sama Ana. Dan yang jadi masalahnya, Mama takut dicibir karena Ana adalah pembantu. Tanya Dinda sambil menatap wajah mamanya. Diva diam, ia tampak ragu untuk sekedar menjawab, iya. Memangnya apa salahnya jika Ana hanya seorang pembantu? Yang penting kan mereka berdua saling mencintai. Dan Ana, Papa rasa, dia itu perempuan yang bertanggung jawab. Papa jamin dia bisa mengurus suaminya dengan baik kalau sudah menikah dengan Devan nanti. Masalah cibiran, Mama itu sebenarnya takut dengan bayangan Mama sendiri. Belum juga Ana jadi menantu, Mama sudah berpikir bakal dicibir, celetuk Bagas. Bagas dan Dinda terus mencoba berbicara pada Diva sampai Diva mau menyetujui hubungan Devan dan Ana. Jam kini sudah menunjukkan pukul 8 WITA. Sesuai permintaan Devan, Ferdian membeli apartemen yang lokasinya tak jauh dari perusahaan Bagas Hara Group, serta mempekerjakan satu maid di sana. Setelah diperbolehkan dokter untuk pulang, Devan pun membawa Ana ke apartemen yang baru saja ia beli itu. Kita tinggal di sini, Tuan. Tanya Ana saat tiba di apartemen tersebut. Devan mengangguk, kita akan tinggal di sini. Ayok masuk, ucap Devan sembari mengajak Ana memasuki apartemen. Ana menurut saja, ia melangkah beriringan dengan Devan memasuki apartemen itu. Sesampainya di dalam, di sana sudah ada satu maid yang sedang sibuk menyiapkan makanan. Selamat pagi Tuan, Nyonya, sapa maid itu yang sudah diberitahu oleh Ferdian jika ada dua orang yang akan datang di apartemen dan itu adalah majikannya. Ana yang dipanggil Nyonya itu lantas menggeleng, aku bukan, Nyonya. Aku hanya seorang. Devan tanpa aba-aba langsung meni 4 milibar mungil Ana sebelum Ana melanjutkan ucapannya. Kap, Ana melnotot dan terkejut. Maid yang menyaksikan adegan itu pun sedikit tersenyum lalu ia segera menundukkan kepala dan perlahan melangkah pergi menuju dapur. Seorang apa? Tanya Devan setelah melepas umannya. Ana masih diam dan mematung sambil matanya melihat ke arah maid yang pergi dari sana. Ish, Tuan muda benar-benar membuat saya malu, celetuk Ana saat maid itu sudah tak terlihat. Ia begitu merasa malu karena Devan melakukan adegan itu di hadapan maid. Malu kenapa? Tanya Devan pura-pura tak tahu. Tuan muda, asal di depan maid, saya kan jadi malu, Tuan, ucap Ana dengan wajah cemberut. Devan terkekeh saat melihat wajah Ana yang cemberut, menurutnya Ana terlihat sangat menggemaskan. Devan mendekatkan wajahnya tepat di hadapan wajah Ana. Ana hanya menatap Devan yang semakin mendekat ke arahnya. Tuan muda, mau ngapain? Tanya Ana was-was, takut jika Devan tiba-tiba mengumnya lagi. Devan terkekeh, wajahmu lucu sekali, ucap Devan sembari mencubit pipi Ana pelan. Ana tersenyum tipis dan kini wajahnya pun langsung berubah menjadi bersemu merah. Devan lagi-lagi mengulum senyum, ayo kita makan dulu, Nona manis, ucap Devan mengajak Ana sembari memanggil Ana dengan nama baru. Apa tadi? Nona manis. Ini nyata atau mimpi, sih? Batin Ana yang tengah salting. Ayo, ucap Devan sekali lagi. Ana yang melamun itu pun langsung tersadar. Dan menganggukkan kepalanya. Lalu, Devan dan Ana pun segera mendekat ke arah meja makan yang di atasnya sudah tersedia berbagai menu makanan. Tuan muda, mau makan pakai apa? Tanya Ana. Duduklah, kali ini aku yang akan mengambilkan untukmu, ucap Devan. Biar saya aja Tuan, ucap Ana cepat. Devan menggeleng, biar aku saja. Ayo, duduklah, perintah Devan. Mengingat bahwa Ana baru saja pulang dari rumah sakit pasca keguguran, Devan tak ingin Ana mengerjakan apapun dulu. Meskipun Ana saat ini terlihat seperti orang sehat,
namun R4 himnya pasti masih membutuhkan proses pemulihan. Ana tak memempat entah, ia menurut saja dan segera duduk. Setelah Devan mengisi piring Ana dan piringnya dengan nasi dan lauk. Kemudian, Devan pun kembali duduk. Dan mereka berdua pun lalu makan bersama. Tak terasa malam pun telah tiba. Kini Devan dan Ana berada di satu kamar yang sama. Ana yang baru keluar dari kamar mandi, melihat Devan yang sedang tersenyum dengan wajah yang fokus menatap gawainya. "Tuan muda lagi ngapain, sih? Kok senyum-senyum sendiri? Apalagi berbalas pesan sama cewek cantik?" Batin Ana yang entah mengapa pikirannya bisa senegatif itu. Tak. Devan mendengar suara langkah kaki, ia menolehkan kepalanya ke arah Ana yang mendekat. Devan buru-buru menutup gawainya dan menyuruh Ana untuk duduk di sampingnya. "Kemarilah," ucap Devan dengan wajah yang berbinar, bahagia. Ana mengernyitkan keningnya heran, namun ia tetap melangkahkan kakinya untuk duduk di samping Devan. "Tuan muda, kenapa? Sepertinya lagi bahagia," ucap Ana setelah duduk di samping Devan. "Grab." Devan memeluk Ana. Ana terlonjak kaget, namun hanya sesaat. "Kamu benar, Ana. Aku memang sedang bahagia." "Bahagia sekali," ucap Devan perlahan melepas pelukannya dan beralih menatap wajah Ana. Kalau boleh tahu, emangnya apa yang buat tuan muda bisa sebahagia ini?" tanya Ana penasaran. "Mama menyetujui hubungan kita, Ana," ungkap Devan dengan senyuman lebarnya. "Dek, Ana masih loading. Apa dia tak salah dengar? Tuan muda serius?" tanya Ana yang masih belum percaya. Devan dengan cepat mengangguk. Aku serius," ucap Devan dengan mantap. Ana perlahan menampilkan senyumannya, ia sangat bahagia mendengar kabar itu. Devan perlahan mengelus rambut Ana. "Besok kita pulang ke mansion, kita lanjutkan rencana pernikahan kita yang tertunda," ucap Devan. Jantung Ana seakan berdetak dengan cepat, ia masih belum menyangka jika akan menikah dengan Devan. Namun, yang ada di pikirannya sekarang, kenapa tiba-tiba Diva menyetujui hubungannya dengan Devan? "Tapi, kenapa tiba-tiba Nyonya bisa menyetujui hubungan kita, Tuan?" tanya Ana to the point. "Aku meminta bantuan Kak Dinda untuk membujuk Mama, dia juga meminta bantuan pada Papa. Dan entah apa yang Kak Dinda lakukan dengan Papa sehingga Mama mau menyetujui hubungan kita," ucap Devan sambil memegang tangan Ana. Ana diam dengan wajah yang sulit diartikan. "Kenapa? Tanya Devan ketika memperhatikan wajah Ana. Ana menggeleng pelan. "Saya masih nggak ngangka akan menikah dengan tuan muda. Umur saya dan tuan muda terpaut jauh, apa nanti tuan nggak malu punya istri bocil seperti saya?" ucap Ana dengan polosnya. Mendengar hal itu, Devan tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Rasanya ada yang aneh dari kata-kata yang dilontarkan Ana. Apa malah nggak kebalik? Seharusnya Devan yang bilang begitu, tapi ini malah Ana. Devan pun kini menatap Ana begitu dalam. "Ana, aku benar-benar mencintaimu. Apapun kekuranganmu dan kelebihanmu aku akan menerimanya," ucap Devan dengan serius dan tulus. Dan untuk kesekian kalinya ia mengutarakan kata cintanya pada Ana. Mata Ana terlihat berkaca-kaca saat mendengar ucapan Devan yang terdengar serius dan tulus itu. Devan pun tanpa aba-aba mengecup pucuk kepala Ana lama. Kap. Bersambung.